38. Tragedi isi sarung dan vakum cleaner. Gak gerah apa mas? Kayak dibuka jaketnya. Tanya Baby pada akhirnya. Ia sambil mengicip coklat yang dibelikan untuknya. Coklat asli yang sedikit pahit dan sepet-sepet. Kayaknya sih disebut dark coklat ya. Iya. Hamad berdiri dan melepas mulai dari kaos kaki, baru jaketnya. Sepanjang proses itu ada sepasang mata perempuan yang sedang kagum sambil duduk dan makan coklat. Berasa lagi nontonin penjaga pantai bewat ganti kostum. Klek. Nelan ludah. Sadar dirinya diperhatikan Baby. Hamad malah berbuat lebih. Ia melepas baju kokonya. Dan ia menahan tawanya karena Baby kesulitan menelan coklat yang sedang ia makan itu. Lugu, lucu dan menggemaskan. Ia bahkan sempat menantang dan menggoda Baby dengan membuka resletingnya. Baby sampai terbatuk. Karena tersedak air liurnya sendiri. Hamad terbahak. Lucu kamu. Ucapnya lalu membuka lemari. Kamu simpen di sini spraynya, Beb. Oh, iya. Aku simpen. Bentar. Aku pasangin. Ucap Baby berusaha fokus. Fokus. Jangan melihat badannya dia yang tambah gede berotot. Tapi spray. Sarung bantal sama sarung guling. Selimut. Bukan isinya sarung. Astaga. Baby yang jadinya salah tingkah karena sempat mikirin kata. Isinya sarung itu Jetty gemetar sendiri. Dia mau ambil bantal yang ia bungkus plastik dan ia letakkan di atas lemari. Plus gulingnya. Malah Jetty tremor sendiri. Dia hanya perlu berjinjit sebenarnya. Tapi karena kakinya juga ikutan tremor dan lemas. Kan jadinya lucu. Jinjit. Turun. Jinjit. Turun. Jinjit turun. Ya gak nyampe-nyampe akhirnya. Terus pakai ada adegan Hamad yang berdiri di belakang Baby dan mengambil sendiri dengan tangannya yang jangkauannya lebih tinggi dari istrinya itu. Membuat Baby tambah sepaneng. Kepala dan badannya gak sinkron. Apalagi dengan isi hatinya. Sudah kocar-kacir kemana-mana akibat si pikiran kotor itu. Kepalanya memerintahkan untuk mengambil bantal. Isi hatinya berbeda lagi. Isi hatinya kepo sama si isi sarung. Berakibat seluruh sendinya tremor dan gak konsen. Untung gak langsung lemes dan ngedeprok di lantai. Kan tambah berabe. Duh. Istriku mikirin apa ya? Goda Hamad dari belakang Baby. Suaranya yang berat persis ada di belakang dan napasnya itu membuat Baby semakin lemas. Fokus. Fokus. Kuatkan diri dan fokuskan pikiran. Ucapan Baby di dalam hati itu membuat dia refleks sedikit mendorong Hamad untuk bisa kabur. Haf, jangan gitulah mas. Kan aku kaget. Keluhnya. Hamad hanya terkekeh. Kaget kenapa? Lah kan kamu tahu aku ada di belakang kamu, Beb. Terus? Mana spraynya? Gak sekalian. Goda Hamad lagi, tapi ia masih berdiri di tempat yang sama. Oh. Ya, tapi minggir dulu. Pinta Baby menggerakkan tangannya seperti mengusir sang ustadz. Loh, kok pakai minggir? Aku gak bisa lewat. Nih. Hamad hanya bergerak 1 senti dan tak membantu sama sekali. Baby memajukan bibirnya. Ini namanya tes psikologi. Ketahanan mental. Ia tinggal nyelip. Set. Ambil sarung bantal. Set. Ambil sarung guling. Set. Lalu spray. Setit. Gitu. Kelar. Semangat Baby. Ia lakukan persis apa yang ada di dalam kepalanya. Nyelip ke depan Hamad. Set. Lalu ambil sarung bantal. Set. Sarung guling. Set. Lalu spray. Semua tugas selesai. Tapi bukannya Set langsung berbalik dan masang semua itu. Ia malah dibalikan paksa. Rasanya tubuhnya melayang. Dan wajahnya bertabrakan dengan dada keras itu, lalu dagunya dibuat mendongak. Dan bibir lembut itu langsung mengulum bibirnya. Ah, sebuah ciuman dalam yang membiusnya. Otak, hati, dan semua syarafnya akhirnya bisa sinkron dan tenang. Semuanya sedang menikmati sensasi memabukkan yang mereka rindukan ini. Apalagi saat kedua tangan Hamad memeluknya erat. Sensasi tubuh mereka yang saling bertubrukan erat ini seperti membuat semua syaraf dan suara-suara aneh di dalam dirinya diam. Semua bungkam. Hamad yang menyudahi ciuman itu dan mengelus wajah Baby lembut.
menata rambutnya yang sudah ia lepas dari kuncilan dan merapikannya sampai wajah itu terlihat jelas lagi. Gercep kali tangannya bisa satset buka kuncilan segala. Gemas. Geramnya lalu mengambil lagi spray dan semua sarung bantal yang sempat jatuh tadi karena serangan vacuum cleaner made in Indonesia tapi dirakit diaman. Mungkin karena kebanyakan makan kambing muda apa ya? Jadi tenaga vakumnya lebih dahsyat. Astagfirullah baby. Udah, isi sarung. Sekarang vakum cleaner. Batinnya. Ia menyalahkan otaknya yang berpikir sang di luar batas. Hayat tahu. Omelnya pada dirinya sendiri, alias malu. Masa perempuan mikirnya beginian? Ayo dipasang dulu, Beb. Pinta Hamad dan Baby mengerja beberapa kali. Berusaha menetralkan pikirannya yang sudah melanglang buana entah kemana saja. Ia mengangguk dan memasang spray sesuai yang diminta. Ia sempat melirik. Dan mendapati Hamad membuka lagi tasnya, mengeluarkan semua pakaiannya yang harum semuanya. Semerbak harum pakaian itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seperti bau. Dupa. Kok? Harumnya beda, Mas. Bajunya. Iseng Baby bertanya. Di sana, ada kebiasaan santri, kalau mau pulang, biar harum bajunya nggak apa. Dia sapi buhur. Dupa harum. Bukan dupa jin ya? Dupa di sana dari gahru dan rempah. Dia sapi di baju yang sudah disetrika, lalu dibungkus biar awet. Jadinya beneran nempel harumnya. Itu saja yang keluar dari bibir Baby setelahnya. Aku juga dengar. Kalau Gus Malik awalnya kesini karena mengincar kamu. Sama seperti Melati yang ngincar Hanan. Lemas. Baby hampir terjerembab mendengarnya. Kenapa sih Gus Hanan ember bocor banget? Ia langsung berdiri dan duduk di depan pria itu. Duduk bersila hadap-hadapan. Tapi aku udah bilang kok. Kalau aku udah nikah. Dan orangnya sekarang juga udah nikah. Itu pembelaan Baby. Aku gak nyalahin kamu Baby. Kenapa juga pakai klarifikasi? Takutnya salah paham. Semua yang Hanan bilang ke kamu. Mengenai jangan bilang ke dia kalau aku yang jadi suami kamu. Itu semua dari aku. Aku yang ngasih tahu dia. Hanan itu. Literally apa yang terjadi di sini. Khususnya mengenai kamu. Dia langsung. Detik itu juga tanya ke aku. Jeti, aku bisa tanggulangi. Terbukti, dia nyerah juga kan? Ya iya sih. Tapi di tahun kedua dia masih aja cari alasan. Aku ngumpet aja. Jarang nongol. Bolos tuh. 2 hari, gara-gara dia ada di sini. Bilang sakit. Bung untuk kebaikan kan gak apa ya Mas ya? Tanya Baby mencari pembelaan. Ya gimana ya? Balasnya pura-pura bingung. Abisnya. Kok getol bener sih? Tapi ujungnya ya dia dapat jodohnya. Alhamdulillah. Kan happy ending. Ning Melati tuh yang masih belum move on dari Gus Hanan. Gus Hanannya juga gak ada keputusan sih. Gak tegas. Jadinya kayak ngasih harapan. Keluh Baby. Gak usah bahas Hanan sudah. Masa aku udah gak ketemu istri. Malah yang dibahas Hanan. Oh iya. Baby kembali ke kasur dan merapikan sarung bantal dan gulingnya. Ia melepas selimut yang bersih dari plastik pelindungnya dan meletakkan di atas ranjang. Ranjang yang kecil. Gak cukup untuk berdua. Kalaupun mau dipaksa mesti deket-deketan. Tapi gak apa sih. Biar nempel. Nginep ya hari ini. Ucapnya cepat tanpa ekspresi. Hamad sedang mengeluarkan semua isi tasnya. Perintilan seperti deodoran, cukuran, sisir, siwak, handuk dan alat mandinya. Ada juga satu kresek kecil. Yang katanya baju kotor. Tapi aku. Boleh kok sama Bunyai. Balasnya cepat. Aku sudah bilang tadi. Kamu minta sama Bunyai. Tanya Baby kaget. Maksudnya apa gak malu? Gitu. Kok dia main frontal aja sih? Kenapa Mang? Gak bersalah dan gak merasa berdosa. Ia kini melipat tas itu dan meletakkannya di atas lemari. Tapi aku masih harus balik ke asrama. Soalnya, ucap Baby kini duduk di bawah melipat kakinya. Soalnya ada apa? Aku belum nyiapin buku buat besok.
Kan besok masuk. Tapi nggak belajar optimal kok. Jetty bisa ambil buku besok pagi-pagi sekali. Hamad yang melanjutkan. Ia kini mengambil handuk dan sarung baru, masuk ke dalam kamar mandi. Aku keluar. Kamu mesti harus ada di sini. Perintahnya lalu menutup pintu. Duh, jantungku. Baby memilih melihat wajahnya di cermin. Ia ingin memastikan tak ada yang aneh di wajahnya kini. Ia berdiri. Mematut dirinya sendiri. Wajahnya memang tak putih. Tapi ini kusam. Gelap. Efek berjemur memang benar-benar nyata saudara. Sudahlah. Tobat dia. Mau ia belikan sunscreen saja buat wajah. Masa gosong begini? Suaminya Jetty tambah putih, lah dia Jetty tambah gosong. Gak keren. Ia juga mengikat kembali rambutnya dan memastikan tak ada yang aneh. Tak ada yang bau dengan dirinya, rambutnya. Ya walau gak wangi. Amanlah. Gak. Ia tahu pintu kamar mandi sudah terbuka. Tahu juga kalau Hamad sudah keluar dengan hanya mengenakan sarungnya dan handuk saja, rambut basah. Karena tercium harum sampo dari sini, semerbak. Baby masih so fokus dengan bayangannya di cermin. Ia mendekati cermin itu bahkan. Ya biar akting lagi nyari komedo aja gitu. Biar dia gak harus ngeliat dada yang tanpa pakaian itu. Dada yang basah karena baru mandi. Harum karena baru pakai sabun. Dan yang jelas dada yang lebih besar dan lebih keras dari sebelumnya. Astagfirullahaladzim. Otaknya pemesum terus. Keluh Baby menggeleng, mencoba mengocok kepalanya biar kembali ke jalan yang lurus. Gak belok kanan belok kiri. Kayak sekarang ini. Si otak nyuruh Baby nengok dan belajar berhitung. Kira-kira isi bisikan itu adalah, coba hitung ada berapa kotak. Sekalian latihan ngitung. 1, 2, 3. Kali aja ada 6. Kan alhamdulillah. Itu bisikannya. Apa gak bikin Baby istighfar lagi? Beb, minta tolong ambilin kaos aku yang warna abu-abu. Yang aku bawa, baru aku keluarin tadi. Pinta Hamad. Dan kali ini terpaksa ia harus berbalik dan kelemarikan. Si otak lagi-lagi sedang bersorak gembira. Yeay! Lihat! Lihat ke atas. Rezeki gak boleh ditolak. Lihat ke atas. Lihat dan belajar berhitung. Baby tak mau diperdaya otak nakalnya itu. Ia terus melihat lantai. Kali aja ada kotoran, lalu berjongkok ke arah lemari. Mencari di mana gerangan kaos itu tanpa harus mendongak. Ia sudah memantapkan hatinya untuk teguh. Tak mau diperdaya dengan bisikan kotor dan nakal si otak. Ini. Ketemu. Yang ini kan ya mas? Tanya Baby mengangkat tangannya dan membawa kaos itu ke atas. Biar dipakai gitu. Ya udah, ini. Ucap Baby lagi. Pakein Beb. Tolong. Kalimat itu membuat tangan Baby lemas. Juga pundaknya tiba-tiba loyo. Ia menunduk lemas. Semua pertahanan dirinya kalah dengan satu kalimat itu. Sementara si otak Nekel sedang bergelora. Berjingkrak gembira karena perintah itu. Bernyanyi-nyanyi dan berdansa-berdansa. Karena si otak mikir akhirnya dia bisa menuntaskan kekepoannya dengan dada telanjang Hamad. Beb. Baby. Panggilnya lagi. Baby mengangguk. Bisa. Pasti bisa. Makein baju tanpa ngeliat itu bisa. Ngeliat ke bawah. Atau ke samping. Ya. Bisa. Bisa. Ia lagi-lagi menguatkan dirinya dan mentalnya. Ia berdiri dengan kaos itu di tangan. Dan berbalik. Deh. Harumnya semakin semerbak. Dan godaan itu semakin besar. Untuk dia mendongak. Melihat sendiri dengan kedua matanya. Memastikan sendiri. Dan belajar berhitung. Apa benar ada 6? Hush. Baby. Sadar. Ia membuka kaos itu dan menyiapkan biar lubang kepalanya bisa dimasukkan dengan cepat. Orang di depannya malah terkekeh. Kamu tuh. Kok lucu banget sih Beb? Kalau kamu begini terus. Aku gak jamin loh. Jamin apa? Baby mendongak melihat ke wajah Hamad. Hanya wajahnya saja. Jamin kamu. Huf. Dia malah mendesah panjang. Sepertinya otaknya juga sedang dalam masalah. Dia malah bengong. Hamad memakai cepat kaosnya dan lalu berbaring di atas kasur. Lah. Masih siang Beb.
Nanti bablas gak sholat asyar takutnya. Ucapnya sambil memejamkan matanya. Heh, maksudnya? Kamu terlalu menggemaskan. Takut aku gak bisa berhenti nanti. Jawabnya lagi, lalu menepuk sisi kasur di sampingnya. Meminta Baby berbaring dengannya. Baby menurut. Pemandangan sudah aman, si dada itu kini sudah terbungkus dengan baik. Berhenti apaan mas? Berhenti promilnya, takut bablas terus gak bisa berhenti. Balasnya sambil menyeringai. Baby paham apa maksudnya. Lalu ia terkekeh. Dan memiringkan badannya. Satu tangannya ia letakkan di atas dada yang sudah berbungkus kaos abu-abu yang harum itu. Tangannya bisa memastikan ada 2 di sana. 2 kotakan. Apa benar ada 6? Masuk. Masuk. Masuk ke dalam tangannya. Itu perintah si otak. Baby langsung sadar. Betapa berbahayanya adegan ini. Jadi ia lekas menarik lagi tangannya dan berbaring terlentang lagi. Walau kini kepalanya berbantalkan lengan besar Hamad. Mas, kok tambah besar sekarang? Aku kan sedang masa pertumbuhan. Jawabnya sekenanya. Baby melirik. Yang bener aja nih orang. Yang ada juga aku yang masa pertumbuhan. Bukannya dia. Gak kebalik ya? Gak mau ngecek, mana aja yang bertumbuh? Tanyanya dengan nada menggoda. Lagi. Baby melirik ke arahnya. Lalu otaknya berteriak. Isi sarung bertumbuh. Kia. Si otak mesum itu lagi-lagi membuat wajah Baby jadi banyak warna merah. Ada 10 shade warna merah di wajahnya kini. Saking blushingnya gak ketulungan. Seperti memperparah keadaan, Hamad langsung memutar posisi dan memenjara Baby di kedua tangannya. Mulai lagi serangan si vakum cleaner rakitan Yaman. Memburu dan kali ini sampai ke lehernya. Jujur saja. Baby, kalau sudah begini. Sudah kalah. Dia menyerah. Takluk. Mulai dari bibir, lalu ke hidung, lalu ke rahangnya. Dan berakhir ke lehernya. Saat bibir Hamad mau menjelajah ke area dadanya, Baby menghentikan gerakan pria itu. Dengan susah payah tentu. Mas. Tapi. Haf. Ia masih ngos-ngosan akibat ciuman tadi. Mas. Tapi aku lagi haid. Ucap Baby pada akhirnya. Hamad mendesah kasar. Lalu membaringkan lagi tubuhnya seperti semula. Pasrah dengan keadaan. Setelah sama-sama pulih, baru Hamad mulai bertanya lagi. Kamu nilainya gimana? Ada peningkatan? Untungnya topik Jeti teralih. Hehehe. Enggak. Tapi semua rata-rata dapat 7 sih. Ustazah Siti bilang gak apa. Yang penting jangan turun gitu. Ya alhamdulillah. Tapi kayaknya kamu skillnya Jeti lebih ahli. Urusan ngelukis. Kayaknya bakat kamu di sana deh, Beb. Aku suka sih. Kayak nyoba hal baru. Makanya. Kalau ada aku mau kuliah seni. Hehehehe. Itu kalau boleh. Ya boleh. Tapi akunya jangan ditinggal ya. Gak sanggup kalau harus pisah lagi. Lenyek Hamad kini. Bisa juga ngerenyek orang ini. Ustadz Saleh, bagaimana? Enak ngajarnya? Uyena akpol. Kelas 3 dipegang Ustadz Saleh lagi. Setelah kelas 2, dipegang guru lain. Ya kalau gitu aku yang ganti aja. Aku yang ngajar sekarang. Ya. Kok ya? Saat itu ponsel milik Hamad berbunyi. Sebuah panggilan. Membuat Hamad bangkit dan mengangkatnya. Assalamualaikum, Mat. Itu kayaknya ada yang nyari Baby di pengiriman. Ada yang ngirim. Takutnya ayahnya. Waalaikumsalam. Ya hei. Syukron. Itu saja. Dan Hamad memberi Baby untuk bangkit juga dan memakai jilabnya lagi. Ayo ke pengiriman. Sekalian aku ikut. Takut itu ayah. Sekalian aku ketemu. Lah, emang gak apa. Kamu keluar. Kan di pengiriman ada banyak orang. Tanya Baby heran, sambil memakai jilbabnya. Oh iya. Ya sudah. Nanti kalau sudah selesai. Kamu kesini. Atau ayah kamu bawa kesini ya, Beb. Atau gimana ya? Dibawa ke rumah Pak Kiai apa ya? Nah dianya yang galau. Mending kamu nanti pura-pura keluar aja. Sekalian ngeliat. Apa benar itu ayah? Tapi ya siapa lagi sih?
Kalau bukan ayahku. Gumam baby lagi. Ia sudah siap. Dan akhirnya pamit. Persetujuannya adalah Hamad nanti pura-pura lewat. Baby sudah siap dengan kerudung, cadah, dan kaos kakinya syarat kalau mau keluar. Ke tempat pengiriman, sama sih. Kayak kalau mau ke rumah Pak Kiai. Baby, ini oleh-olehnya di bawah. Kasih teman-temannya. Bagi-bagi. Oke. Balasnya tenang. Ia membawa semua oleh-oleh itu dan dimasukkan ke sebuah kresek. Jadilah ia berjalan melalui jalur luar. Menuju area pengiriman, ini sih sebenarnya terlarang. Tapi kan dia habis dari area rumah Ustadz. Kalau muter ke rumah Pak Kiai dulu, namanya mubeng. Alias muternya kejauhan. Ia potong jalan lewat depan. Dan masuk ke area pengiriman lewat jalur luar. Ia berdiri. Mencari keberadaan ayahnya. Sudah ia putar pandangan 2 kali. Gak ada. Yang ada malah. Bebii. My love. Cempreng dan gak tahu malu. Padahal ini banyak orang. Yap. Dijah. Kamu Jah. Balas baby berjalan ke arah Dijah dengan langkah malas-malasan. Kirain ayahku. Lah. Gak seneng aku kirim. Tahu gini. Lengek Dijah ngambek. Ya gak gitu sih. Baby duduk di depan Dijah. Bilangnya ia mau ngirim. Tapi gak bawa makanan apapun. Biasanya kalau ngirim anak pondok kan minimal bawa rantang kek. Kresek isi makanan kek. Jajanan kek. Apa gitu? Lah ini, nihil. Gak ada sama sekali. Fayah. Aku loh kesini bawa undangan. Ucap Dijah mengeluarkan undangan dari dompetnya. Tapi ini buat kamu. Sama keluarga Pak Kiai ya Beb. Soalnya gak ngundang banyak. Aku cuma minta 2 undangan aja. Oh iya. Wah. Dijah mau nikah. Wuh, sama siapa aja? Jadi sama anak juragan kambing itu. Dijah mengangguk malu-malu. Katanya gak mau nikah muda. Weleh. Ledek baby. Ya abisnya. Dia begitu menggoda si Beb. Aku takut kalau aku jual mahal terus. Yang ada dia sama cewek lain. Kan kalau cowok udah mau nikah gak bisa ditahan Beb. Lagian gak boleh mubazir. Udah ganteng. Sukses. Naksir aku pula. Jelasnya panjang kali lebar. Udah kayak dia yang paling ngerti urusan beginian. Oh. Gitu ya. Mabruk-mabruk deh. Kapan ini acaranya? Baby membuka undangan dan dibuat mendelik dengan tanggalnya. Ini seminggu lagi Jah. Pekiknya histeris. Iya. Hehehe, ngebet. Hehehehe. Saat itu Ustadz Hamad datang. Ia lewat saja. Dan celingukan. Baby memberi kode silang dengan tangannya. Lalu sosok itu keluar lagi. Maksudnya, gak ada ayahnya. Gitu. Ustadz Hamad udah pulang. Cie. Yang gak lagi kesepian. Ledek Dijah. Baru aja. Ini aja aku baru dikasih oleh-olehnya. Ucap baby keceplosan. Ya sontak. Gak pakai izin. Dijah main buka bungkusan itu. Dan memilah sendiri. Au, kurma coklat. Yummy. Lah ini. Amen. Kacang mete. Kan ente gak boleh besti. Aneh ambil alih. Palingan dia beli sepaket ya. Gak bisa milih. Ada lotus. Coba 1 yak. Ada coklat putih. 1 juga dang. Dijah ini mah penjarahan Jah. Lengek baby berusaha melindungi sisa oleh-oleh yang masih aman. Lah kamu gak bisa makan ini Beb. Masa mau dimakan? Bahaya. Zolim itu emet tubuh. Alasan Dijah. Alasan yang tak bisa ditampik baby. Kalah dia urusan ini. Kan aku bisa bagi-bagi ke anak asrama aja. Masa aku makan ini sendirian? Gak enak. Coba bentar. Aku tanya. Kamu mau bagi-bagi? Terus bilang apa? Siapa yang abis keluar negeri? Abis umroh. Dan semua orang tahu kalau si dia baru pulang. Apa gak bakal ketahuan satu pondok? Mau terjadi adegan dilabrak semua umat di sini? Udah gak ada aku loh. Sanggup. Mereka kalau urusan idola bisa beringas loh. Iya sih. Baby melemah pertahanannya. Kalah telak sudah.
Aku simpen di rumah dia aja deh. Tapi jangan diambil semua aja. Ah, Dijah mah. Omel Baby, walau berantem sepanjang masa, mereka akan berujung terbahak bersama, seperti sekarang. Dijah pamit, setelah menjarah jajanan Baby yang jeti harta karunnya saat ini. Ia pamit setelah menitipkan 2 undangan itu. Satu untuk Baby dan Ustadz Hamad, satunya untuk keluarga Pak Kiai Rosak. Mereka berpelukan dan mengucapkan selamat tinggal. Baby juga memberikan doa agar pernikahannya lancar dan tak ada halangan apapun. Amin. Makasih ya, Beb. Oh iya. Dijah kini mendekati bibirnya ke telinga Baby, berbisik. Lain kali, kalau ciuman jangan ampe sedot-sedotan. Ketahuan bibir kamu bengkak abis ciuman hebat. Kiki. Dia ngikik sambil kabur. Menyebalkan kali si Dijah.